Podcast EduTalk represents by FKIP Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan, selamat datang di podcast EduTalk FKIP Unsri, mendidik dengan hati, menginspirasi dengan ilmu. Di FKIP Unsri, di mana ilmu, inovasi, dan inspirasi bertemu, kami tidak hanya membangun pengetahuan, tapi juga karakter dan solusi untuk masa depan, merupakan semangat yang selalu kami pegang. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak, yaitu kebakaran hutan dan peran teknologi dalam mitigasi bencana ini. Bersama para dosen dan pimpinan FKIP Unsri, kita akan menggali lebih dalam bagaimana citra satelit dan teknik mutakhir lainnya membantu mengidentifikasi area terdampak kebakaran, serta bagaimana akademisi berperan aktif dalam solusi nyata bagi lingkungan. Diskusi ini akan membuka wawasan baru tentang bagaimana teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebijakan bisa bersinergi untuk melindungi alam kita. Jadi, tetap bersama kami di podcast EduTalk FKIP Unsri, mendidik dengan hati, menginspirasi dengan ilmu. Baiklah, kita kembali lagi di podcast EduTalk FKIP Unsri, mendidik dengan hati, menginspirasi dengan ilmu. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sangat relevan, terutama di wilayah kita, Sumatera Selatan, yaitu kebakaran hutan dan peran teknologi dalam mitigasi dampaknya. Dan tentu saja saya tidak sendiri. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, Dr. Hartono MA, Dekan FKIP Unsri, dan Dr. Hamdi Ahsan MSI, Kepala Laboratorium Pendidikan Fisika FKIP Unsri, yang sangat berpengalaman dalam bidang ini. Mereka akan berbagi wawasan mendalam tentang teknologi yang digunakan dan mendeteksi dan mengatasi kebakaran hutan. Halo Pak Hartono. Halo, Assalamualaikum para audiens semua. Senang sekali pada pagi hari ini akan kita berdiskusi tentang kebakaran hutan dan perubahan iklim. Halo Pak Hamdi. Halo juga, Assalamualaikum audiens semua. Saya sangat senang bisa berbagi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan serta pengaruhnya terhadap pemanasan global. Jadi selamat datang di podcast EduTalk FKIP Unsri ini Bapak berdua. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan untuk berbagi di sini. Topik kebakaran hutan memang selalu menjadi perhatian utama kita, terutama karena dampaknya sangat besar bagi lingkungan dan masyarakat. Namun, sebelum kita lebih jauh, mungkin Bapak bisa sedikit bercerita tentang pengalaman di lapangan terkait kebakaran hutan ini. Ya, baik sekali Ibu Dr. Rita Indrawati MPD sebagai host kita pada pagi hari ini. Tentu ini sangat menarik ya, karena saya sendiri berdomisili di Palembang dan bekerja di kampus Unsri Indralaya. Setiap hari tentunya perjalanan dari Palembang Indralaya dan banyak sekali pengalaman yang saya alami selama bertahun-tahun dalam perjalanan, khususnya di masa musim kemarau, musim kering. Fenomena yang terjadi begitu terik matahari, kemudian angin yang sangat kuat tentu membuat iklim yang panas dan kering. Dengan angin yang begitu kencang, terjadi gesekan-gesekan antara ilalang-ilalang tumbuh-tumbuhan, sehingga secara alami terjadi percikan-percikan api dalam hal ini, sehingga bisa terbakar secara alami. Dan ini tentu akan menimbulkan asap, api yang tentu dengan bantuan angin sangat cepat meluas terjadinya kebakaran. Alhamdulillah beberapa tahun kebelakangan ini pemerintah sangat sigap dalam hal ini untuk membordir, membom melalui helikopter
dan saya lihat dengan mata saya sendiri peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga memang bisa diantisipasi dengan sigap oleh pemerintah untuk 5 tahun ke belakang ini. Namun mitigasi, kemudian pencegahan itu sangatlah penting, edukasi kepada masyarakat, karena kebakaran hutan ini tidak hanya terjadi secara alam, kadang-kadang juga masyarakat melakukan pembakaran lahan yang akan digunakan untuk pertanian, dan ini juga akan menjadikan potensi daripada kebakaran hutan bila tidak diawasi dengan seksama dalam waktu yang cukup lama seperti itu. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ini sangatlah penting, khususnya bagi petani, pemuda, masyarakat pada umumnya, untuk siaga pada masa-masa kemarau atau musim kering di Sumatera Selatan khususnya. Baik, terima kasih atas penjelasan dan pengalaman Bapak Hartono terkait dengan kebakaran hutan dan lain-lain. Bagaimana dengan Pak Hamdi? Bagaimana kondisi geografis dan cuaca yang menjadi faktor krusial kejadian ini? Ya, terima kasih Bu Rita. Jadi saya kebetulan bidang saya di situ. Jadi biasanya hebatnya karhutla itu ketika EUD positif ya, dan fase El Nino itu datang secara serentak. Khususnya yang menjadi perhatian dunia kita ini pada lahan gambut. Jadi gambut dunia ini hanya 1,5%, tapi mengandung 30% dari CO2 ya, dari karbon dioksida yang ada di bumi. Jadi kebakaran hutan gambut sangat mempengaruhi pemanasan global. Terkait dengan di daerah kita Sumatera Selatan, memang kebakaran gambut ini menjadi hal yang sangat diperhatikan, karena pada konteks tertentu api itu sampai 2 meter di dalam tanah tidak padam, kemudian besoknya sudah muncul asap lagi, dan ketika dicek memang di bagian tanah tertentu yang sudah terjadi pelapukan kayu sekian puluh tahun sebelumnya, itu ada misalnya kayu gabus yang sering dipakai untuk tutup termos dulu. Nah itu seperti obat anti nyamuk. Jadi terus dia terbakar di dalam tanah, terbakar. Kalau tidak pakai eskavator tidak bisa diangkat. Nah ini kemudian yang kedua, vegetasinya ada namanya rumput ekor tikus. Itu kalau terbakar dikit dia loncat 200 meter, membakar daerah yang lain. Dan ditambah juga dengan kesadaran masyarakat, terutama membuang puntung rokok. Jadi membuang puntung rokok mengakibatkan kebakaran di sepanjang jalan lintas. Saya kira itu. Baik, tadi Pak Hamdi mengungkapkan bahwa lahan gambut bisa menyimpan api di bawah permukaan tanah, sehingga meskipun di permukaan terlihat padam, api masih menyebar di bawah tanah. Nah, bagaimana penyebaran api di bawah tanah bisa diidentifikasi, Pak? Jadi yang sudah dilakukan biasanya relawan siaga bencana atau badan penanggulangan bencana itu sore hari mereka nyiram ya lokasi, dan pagi harinya ketika masih ada asap yang muncul itu tanda-tanda bahwa api masih ada. Dan sekarang ini sudah terpadu gitu, di setiap desa itu ada relawan siaga bencana, disediakan kontak person ya, nomor-nomor darurat. Kemudian juga citra satelit, Bu. Jadi satelit ini banyak yang dipakai untuk mendeteksi karhutla, seperti yang sensornya sangat sensitif dan resolusi tinggi itu Himawari. Kemudian ada Sentinel, NOEE dan sebagainya, semuanya memiliki peran untuk mendeteksi adanya titik kebakaran di lahan gambut itu, walaupun kadangkala ada kendala terkait dengan tutupan awan. Namun tutupan awan ini juga sudah ada indeksnya, outgoing long radiation. Jadi pada saat yang sama ketika OLR-nya rendah, berarti awannya tebal, maka akan ada
pendekatan AI sekarang ini untuk mendeteksi itu api kebakaran atau api yang dibuat misalnya membakar sampah seperti itu. Menarik sekali. Tadi Anda menyebutkan bahwa tutupan awan menjadi kendala besar. Bagaimana petugas biasanya menangani hal ini di lapangan, Pak? Makasih. Jadi sekarang ini ada kombinasi antara data stasiun, kemudian juga data-data detektor darat, biasanya di setiap lokasi sekitar sekian kilometer itu dipasang alat detektor partikel PM 2,5. Jadi kemudian ada juga hotline masyarakat yang akan melaporkan bahwa terjadi kebakaran, petugas datang digabung dengan data satelit. Karena data satelit ini terbatas, pertama, satelit itu 3 kali misalnya keliling bumi dalam satu hari, daerah yang disorotnya 2 kilometer. Nah, kalau ini tidak bertambah, ketika dia mutar yang kedua, ini bukan kebakaran, tapi bisa saja sel surya, Pak, yang dihamparkan. Sehingga dia memantul ya. Nah, ditambah dengan satelit lain yang menggunakan hidung. Yang menggunakan hidung ini menggunakan mendeteksi partikel PM 2,5. Satelit yang menggunakan telinga itu mendeteksi petir yang terjadi ketika awan tebal begitu. Bahwa ini kebakaran tetapi ditutupi oleh awan. Jadi tergantung kepada sensitivitas satelit, kombinasi data dari darat, laporan masyarakat. Nah, kemudian diambil tindakan oleh petugas yang terkait. Baik, Pak. Jadi di sini petugas lapangan biasanya melakukan verifikasi langsung ke lapangan tentu saja dengan melalui proses yang disebut dengan ground check. Bisa Bapak berbagi sedikit apa ground check itu, Pak? Ya, jadi ground check itu adalah pengecekan lapangan yang dilakukan oleh petugas. Jadi pertama, kebakaran itu baru ditangani manakala sudah terjadi selama sekian menit, paling tidak setengah jam atau 1 jam, dan dengan luasan tertentu. Mereka akan foto, kirim. Nah, kalau memang lokasinya tidak ada jalan, maka dikontak helikopter. Nah, kalau misalnya ground check ini sudah dilakukan pemadaman, masih ada titik api dari satelit, biasanya kalau dia di dekat jalan pakai eskavator. Jadi tanahnya digali, diambil. Jadi api itu memakan tanah, Bu. Jadi tanah itu dimakan oleh api kayak obat anti nyamuk tadi. Tanahnya itu dikerok, dibuang ke daratan dan disiram lagi. Nah, dan besoknya biasanya ketika tidak ada lagi asap di lokasi pada pagi hari, maka itu dianggap sudah padam. Baik, sahabat pendidikan, selamat datang kembali di podcast EduTalk. Menarik sekali, terkait kebakaran di bawah permukaan, terutama di lahan gambut. Apakah ground check rutin bisa mendeteksi ini? Mungkin. Ya. Baik, terkait dengan ground check ini tentunya semua masyarakat seyogyanya bisa memantau dan melaporkan apapun aktivitas fenomena alam yang ada, apakah ada asap, ada api, tentu secara sistemik seharusnya dari tingkat warga, desa, atau kelurahan, kecamatan, kemudian koramil atau sekta, kemudian ke Polres tentunya. Tentu ini ada jalurnya sendiri dalam hal pelaporan dan pengecekan. Tentu ujung tombaknya adalah masyarakat tentunya, siapapun yang orang lewat misalnya atau masyarakat di sekitar tersebut. Tentu dengan laporan secepat mungkin yang terjadi di lapangan itu akan sangat menentukan besar atau kecilnya atau penanganan yang secara tuntas, tidak sempat apinya melebar, meluas, itu akan
sangat menentukan. Oleh karena itu, petugas tentunya seharusnya siap siaga, eh, karena ada istilahnya Manggala Nih, Agni, Manggala ya, Agni. yang merupakan tenaga profesional, ya fungsional dalam hal ini untuk menangani bagaimana seharusnya asap atau api bisa dipadamkan dengan cepat. Eh, Kerjasama dengan masyarakat setempat Betul. yang berkepentingan di daerahnya tersebut tentu akan lebih efektif. Kemudian ketersediaan sumber air tentunya, tandon-tandon air, di mana di kampus Universitas Sriwijaya sendiri sudah memiliki tandon air, dalam hal ini di Taman Firdaus, Iya. ada embung, di mana setiap kali kebakaran biasanya helikopter akan mengambil dari sumber air yang ada di Betul. embungnya Universitas Sriwijaya. Itu pendapat saya dalam hal ini untuk penanganan yang cepat pada saat pengecekan ground check di lapangan, bila terjadi asap atau api sekecil apapun dapat dilaporkan sehingga diberikan tindakan yang seharusnya. Baik, terima kasih Bapak Hartono. Jadi kita juga bisa melihat kecanggihan teknologi saat ini yang sangat membantu bagaimana mengatasi kebakaran hutan. Saya ingat Bapak tentang drone, sebuah alat canggih juga yang bisa memantau area luas secara cepat. Begitu ya Pak? Baik, dari data yang Pak Hartono tadi sebutkan, bagaimana Anda melihat hubungan antara kebakaran hutan dan pemanasan global? Silakan Pak. Ya, baik Ibu Dr. Rita, sangat erat tentunya hubungan antara kebakaran hutan dan pemanasan global. Yogyanya satu ekosistem hutan tentunya ini banyak menghasilkan oksigen dalam hal ini, dan juga ada hutan yang bagus tentunya akan menyerap CO2 yang ada di bumi ini. Nah, kalau itu terjadi penggundulan akibat kebakaran, ya kerusakan akibat kebakaran, tentu fungsi hutan sebagai paru-paru dunia akan hilang atau akan berkurang. Oleh karena itu terjadilah perubahan iklim dalam hal ini, karena fungsi hutan sebagai paru-paru bumi akan berkurang, di mana otomatis CO2 yang seyogyanya akan diserap oleh hutan tropis dalam hal ini, ataupun hutan yang ada di Indonesia, hutan rawa misalnya, tentu akan tidak berfungsi dengan baik dalam hal penyerapan CO2 di muka bumi ini. Oleh karena itu, CO2 itu akan membentuk suatu layer di atmosfer bumi kita ini. Layer di mana CO2 akan terjadi lapisan atau layer di permukaan atmosfer bumi, sehingga pada saatnya akan menghalangi itu matahari masuk ke permukaan bumi dalam hal ini, sehingga panasnya terasa, kemudian panas yang ada di permukaan bumi ini akan terhalang oleh layer CO2 itu, sehingga tidak bisa dilepas ke ruang angkasa. Nah, oleh karena itu permukaan bumi secara teori akan meningkat, ya, seiring dengan banyaknya CO2 yang ada di permukaan bumi yang dihasilkan daripada pembakaran hutan, daripada emisi kendaraan bermotor, dari pabrik-pabrik yang ada, dari rumah tangga, panas yang dihasilkan dari aktivitas industri, aktivitas manusia di dunia ini. Oleh karena itu, panas itu akan balik lagi, refleksi lagi ke bumi akibat ada layer CO2 yang ada di atmosfer bumi. Jadi itu sangat jelas secara signifikan hubungan antara hilangnya
hutan-hutan yang ada di permukaan bumi, apakah akibat kebakaran ataukah akibat pengundulan hutan, sehingga secara jelas akan meningkatkan perubahan iklim yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapak. Jadi untuk wilayah Sumatera Selatan, dampak jangka panjangnya termasuk perubahan pola cuaca, seperti musim hujan yang tidak menentu begitu ya Pak? Ya. Betul. Baik. Dalam pengalaman Anda nih Pak Hamdi, kebijakan apa yang paling efektif untuk mencegah kebakaran hutan? Ya, jadi kebijakan yang paling efektif artinya murah begitu, tapi bermanfaat, yang jelas melalui pencegahan. Nah, ini satu hal yang saya sarankan untuk Sumatera Selatan. Ingat loh, dalam 5 tahun terakhir kita kehilangan gambut ini 1 juta hektar Sumatera Selatan. Saya ambil data Badan Restorasi Gambut kemarin sore bahwa ada 1,1 juta hektar gambut yang hilang dalam 10 tahun terakhir. Apakah karena karhutla, apakah karena alih fungsi lahan menjadi perkebunan, kemudian juga alih fungsi lahan menjadi tempat hunian. Nah, namun sebenarnya pencegahan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, seharusnya masuk di kurikulum SMP, SMA di Sumatera Selatan itu PBK ya. Jadi dari PBK. relawan bencana itu diberi kesempatan mengajar bagaimana memadamkan api, bagaimana menggunakan alat pemadam sederhana, bagaimana memadamkan kebakaran di hutan yang sedikit. Nah, sehingga semua orang mampu untuk mengatasi itu, tidak cuma menjadi penonton gitu. Ketika para petugas datang misalnya, kita tidak mengatasi kebakaran dengan HP, dengan smartphone, sekedar merekam videonya Merekam saja, saja, tapi ya. dia akan bertindak. Nah, yang kedua ada melalui penggunaan lahan yang sesuai dengan yang penggunaan lahan berkelanjutan yang tidak menggunakan api sebagai bahannya. Misalnya seperti selokan-selokan yang dibuat. Dan benar seperti yang dikatakan oleh Pak Dekan, embung-embung harus diperbanyak di sekian banyak tempat, sehingga ketika terjadi kebakaran helikopter, ada embung yang kosong, dia ambil di embung yang lain untuk memadamkan itu. Dan di setiap desa itu harus ada mesin penyedot, karena dengan helikopter ini mahal sekali. Kalau tidak salah 1 jam itu bisa 50 juta operasionalnya untuk memadamkan kebakaran itu. Kan kalau kita beli mesin pompa di desa, ditarik sama-sama ke tengah rawa, itu bisa untuk lebih murah biayanya. Nah, dan saya kira itu sementara. Baik, terima kasih Pak. Dan sekarang untuk Pak Hartono selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya, saya ingin mengetahui bagaimana Anda melihat kontribusi mahasiswa FKIP dalam menghadapi isu pemanasan global. Ya, terima kasih Ibu Dr. Rita Indrawati. Tentu dari perguruan tinggi dalam hal ini menyiapkan sekarang ini sedang menyiapkan kurikulum kepada semua mahasiswa calon guru agar mereka literasi terhadap kebakaran hutan dan dampak-dampaknya, juga terhadap dampak kepada perubahan iklim. Paling tidak semua calon guru yang pada saatnya nanti berhadapan kepada siswa-siswa di dalam kelas, di mana calon guru tersebut memiliki otoritas ilmuwan dalam ini, bisa menyisipkan informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan perubahan iklim, apapun guru tersebut. Oleh karena itu, perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan segera akan membentuk kurikulum yang terintegrasi pada suatu mata kuliah di mana semua mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut.
mata kuliah itu dirancang membekali para mahasiswa eh, ilmu pengetahuan, dalam hal ini materi-materi terkait dengan kebakaran hutan dan perubahan iklim, dan juga mengendaki siswa memiliki eh, apa namanya problem solving dalam hal menyelesaikan masalah-masalah eh, kebakaran hutan dan perubahan iklim ini, sehingga mahasiswa itu memiliki kesadaran aware terhadap perubahan iklim. Dan pada saat ini di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya Universitas Sriwijaya, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aware terhadap lingkungan dengan cara menanam tanaman, reboisasi dalam hal ini, membuat kampus Universitas Sriwijaya menjadi hijau. Nah, ini juga salah satunya mengatasi perubahan iklim, dari mana kita bagaimana menghasilkan oksigen yang sebanyak-banyaknya sebagai paru-paru dunia. Dalam hal ini semakin wilayah itu rimbun, tentunya itu tentu akan menghasilkan oksigen, menjadi sejuk udaranya. Itu salah satu kesadaran daripada mahasiswa. Jadi bagaimana dia ada rasa keinginan untuk membuat suatu daerah menjadi hijau melalui menanam pohon, apapun pohonnya yang bermanfaat untuk menghasilkan oksigen di alam semesta ini. Itu yang kita lakukan. Selain itu juga kegiatan-kegiatan yang menyebabkan pencemaran lahan, misalnya dari botol plastik bisa digunakan menjadi recycle seperti itu, sehingga kemungkinan untuk memberikan makin banyak polutan baik di tanah, kemudian di udara, di air, itu akan kita minimalisasi sedemikian rupa hingga dampak-dampak terhadap polutan yang akan menghasilkan dampak kepada perubahan iklim akan di-reduce sedemikian rupa. Demikian yang dilakukan oleh FKIP Universitas Sriwijaya. Sedikit lagi Pak, bahwa mahasiswa FKIP, saya ingat sekali bahwa banyak sekali dari mereka yang juga melakukan penelitian-penelitian terkait dengan perubahan iklim. Benar Pak? Ya, betul Bisa sekali. memberi contoh Pak yang sudah dilakukan oleh mahasiswa lewat penelitian? Ya, beberapa dosen tentunya juga memiliki payung penelitian, sehingga mengajak para mahasiswa Betul. untuk melakukan penelitian terkait dengan perubahan iklim ini. Oleh karena itu, produk-produk dari hasil penelitian daripada mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 terkait dengan perubahan iklim ini sudah cukup banyak. Apakah itu produknya berupa sumber belajar, baik itu modul ajar misalkan, yang akan berdampak kepada para pembaca, dalam hal ini peserta didik, topik-topik tentang perubahan iklim paling tidak akan merubah mindset daripada guru, merubah mindset daripada siswa, dimanapun lah itu siswanya, apakah dari mulai TK, SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Kita bergerak semua sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa kita, baik itu dari PG PAUD sampai juga sekolah menengah. Sehingga produk-produk yang dihasilkan bisa disosialisasikan, bisa diseminasikan kepada peserta didik dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, sehingga dikit demi sedikit mindset daripada warga Indonesia, dalam hal ini pelajar, bisa berubah mengarah ke positif terhadap perubahan iklim yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Bapak. Jadi terakhir adalah pertanyaan untuk Bapak berdua. Jadi saya ingin melihat pandangan Bapak tentang mengapa edukasi tentang pemanasan global penting bagi mahasiswa FKIP. Silakan mungkin dari Pak Budi dulu. Ya.
Terima kasih. Jadi edukasi pemanasan global ini sangat penting bagi mahasiswa. Karena seperti sederhana, kita mengajari anak-anak TK, antri, itu betul. akan dipakai sampai dewasa. Sampai dewasa. Pemahaman mereka tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang recycle dengan cara membakar, itu memang harus dibentuk dari awal. Betul sekali. Karena sekarang ini kesepakatan internasional IPCC 2023 itu tidak mungkin terkendali lagi karena kenaikan temperatur sekarang ini sudah mengarah ke eksponensial, ya. Jadi kalau tidak semua orang bergerak, kesadaran pelajar tidak dibuat, kesadaran para pendidik tidak dibuat, kesadaran para pengambil kebijakan ya dengan transportasi massal, kemudian lagi sekarang pemerintah juga sudah bagus kan, kalau lebih dari satu mobil satu rumah kena pajak tambahan, itu untuk mengurangi dampak pemanasan global. Nah, pada siswa juga seperti itu. Barangkali kalau memang sudah terbentuk, bisa saja bis sekolah yang diutamakan, bukan setiap siswa bawa kendaraan. Terus lagi dari segi tanaman ya, pemahaman ilmu yang dimiliki itu diamalkan. Misalnya kalau dia program studi biologi, ada kebun biologinya. Ini program studi biologi tidak pernah membuat taman di depan program studi biologi. Ini artinya belum sampai ke tingkat pengamalan. Harapan kita ke depan, kalau pemanasan global ini bisa ditahan, bumi ini menjadi tempat yang masih layak huni. Tetapi kalau tidak, maka tidak mungkin akan menghuni bumi, air laut akan naik ke darat, terus lagi es di kutub yang meliputi 80% dari air di bumi akan meleleh. Air tawar yang hanya 0,0015% akan menguap. Kemudian juga badai dan segala macam akan terjadi, gelombang panas, maka bumi ini menjadi tempat setengah neraka untuk manusia, kira-kira seperti itu. Jadi penting pendidikan itu untuk diawali dari TK sampai ke perguruan tinggi seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dilanjutkan Pak Dekan, apa Ya, yang bisa baik, disampaikan? betul sekali yang disampaikan Bapak Dr. Hamdi Aksan tadi, bahwa kita harus aware dengan perubahan iklim ini. Saya ingat dulu ada buku yang namanya Science for All. Jadi bagaimana sains itu berguna untuk semua. Analogi dengan itu, climate change juga, pendidikan climate change itu berguna untuk kita semua. Climate change for all. Oleh karena itu, semua warga di dunia ini harus literate dengan climate change. Semua aspek kehidupan itu akan terpengaruh oleh perubahan iklim ini. Baik itu khususnya ekonomi, pertanian, semuanya akan terpengaruh. Kemudian bencana alam tentunya. Kemudian tempat tinggal dalam hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap perubahan iklim ini. Jadi semua orang harus tahu dengan perubahan iklim ini sesuai dengan tingkat pendidikannya, tingkat sosial ekonominya, apapun pekerjaannya, ini harus tahu tentang perubahan iklim ini, literate dengan perubahan iklim. Poinnya seperti itu, Ibu. Terima kasih banyak Bapak berdua telah hadir di podcast FKIP. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Hartono MA, Dekan FKIP Unsri, dan Dr. Hamdi Aksan, SSI, selaku Kepala Laboratorium Pendidikan Fisika FKIP Unsri, atas informasinya yang kaya dan bermanfaat. Dari diskusi ini kita jadi tahu bahwa teknologi bisa jadi alat penting dalam menjaga kelestarian alam dan mengatasi perubahan iklim, termasuk kebakaran hutan yang kerap melanda wilayah kita Sumatera Selatan. FKIP sebagai tempat atau lembaga pendidikan tentu memiliki peranan penting yang strategis dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan kepada mahasiswa, guru, dan masyarakat. Pendengar setia podcast FKIP Unsri,
Kita adalah agen perubahan. Teruslah belajar, berinovasi, dan berkarya demi masa depan yang lebih baik. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga untuk bumi yang kita tinggali ini. Ingatlah, di FKIP kita membangun masa depan dengan hati dan ilmu. Kita akan membahas isu-isu penting lainnya dalam dunia pendidikan dan peran kita sebagai pendidik untuk Indonesia lebih baik. Sampai jumpa lagi di podcast EduTalk FKIP Unsri, mendidik dengan hati, menginspirasi dengan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.